Hai semuanya. Jadi kenalin, nama gue Desvita Tria. Panggil Vita aja. Ini bisa dibilang konten pertama gue sih sebagai Deung Social Impactor kali ini. Nih ada di sini. Dan kali ini gue bersama teman gue Meisha Fadlika. Hai. Jadi pokoknya hari ini tuh gue dan Meisha mau bahas soal developmental disabilities. Berhubung Meisha ini sangat awam dengan istilah yang satu tadi, kita bakal coba ngulik apa aja sih yang udah Meisha tahu, dan gue akan coba kasih tahu beberapa hal juga nih untuk si topik developmental disabilities ini. Nah, harapannya sih jadinya nggak cuma Meisha aja nih yang tahu, tapi teman-teman yang nonton juga jadi pada tahu. Sebagai pertanyaan awal untuk memantik pertanyaan-pertanyaan lainnya nih, gue mau tahu Mei, lo udah pernah denger nggak sih soal istilah developmental disabilities ini? Dari gue sendiri jujur gue masih sangat awam bener kata lo tentang developmental disability. Mungkin dari istilah disability ini gue mulai udah lebih apa ya, disability soal orang-orang yang berdisabilitas dan lain sebagainya, tapi ada berbagai jenis disabilities dan ternyata developmental disability ini adalah salah satunya gitu. Lagi-lagi gue masih sangat awam dan maybe lo bakal menjelaskan. Oke, jadi memang ini adalah salah satu gangguan dalam sistem perkembangannya manusia gitu, makanya namanya developmental disabilities. Nah, contohnya apa? Itu bisa menyerang sistem syaraf, otak, sumsum tulang belakang, atau bagian sistem perkembangan lainnya gitu ya, yang memang memicu bagaimana setiap individu itu bisa tumbuh dan berkembang gitu. Sebenarnya kita udah sering banget ketemu dengan penyandang developmental disabilities ini, Mei. Misalnya kalau yang anak-anak itu kita sering bilang sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, biasanya ini baru diketahui gitu ya sama orang tua tuh ketika mereka masuk usia sekolah dasar. Karena baru pas mereka mulai beraktivitas dan menggunakan otaknya gitu ya. Benar. Jadi, nah karena tadi lo bilang beraktivitas juga, ini tuh berkaitan banget dampaknya sama bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, beradaptasi dengan lingkungannya, dan juga bakal berpengaruh sama kemampuan akademik mereka. Biasanya mereka yang kena developmental disabilities ini itu agak sulit untuk mengontrol emosinya, karena kadang mereka nggak tahu nih apa yang lagi mereka rasain gitu ya. Jadi kadang mungkin banyak juga ya sekarang konten di TikTok gitu kan yang beredar, guru-guru yang suka ngajar anak-anak dengan gangguan perkembangan gitu ya, kayak gimana sih caranya untuk ngadepin mereka dengan cara yang tetap santai. Ya itu dia, makanya hambatannya dua tadi gitu, ada di kemampuan akademik dan kemampuan beradaptasi mereka. Gue Gitu. jadi inget tuh yang video TikTok yang lo ngomongin. Jadi ada video TikTok acara Korea. Ya nggak sih yang lo tonton itu bukan ya? Yang bukan, kalau gue orang Indo. Orang Indo. Oh, kalau iya. gue acara Korea gitu. Jadi anak kecil dia emang gangguan emosi dan itu namanya ADHD kalau nggak salah. Oh iya. Is that bagian dari development? Betul banget. Jadi itu salah satu contoh dari jenis-jenis developmental disabilities. Jadi ada autisme. Jadi developmental disabilities itu sebenarnya bisa dibagi dua. Ada gangguan intelektual sama gangguan spektrum autisme. Dan salah satunya juga yang termasuk itu ada ADHD ya, ada Tourette gitu. Jadi banyak juga sebenarnya di TikTok ya, kayak yang mereka coba embrace their flawness juga itu kan. bagus banget sih. Makin sini kan TikTok makin ningkatin awareness soal itu dan kita jadi lebih paham. Betul. Nah, salah satunya adalah video ini juga teman-teman gitu. Nah, kalau developmental disabilities nih, kalau di Korea juga beberapa katanya mereka tuh nggak seneng dipanggil teman-teman karena kesannya kayak karena gue punya kekurangan kok jadinya gue jadi teman lo gitu. Karena kan nggak mungkin kan semua orang jadi teman lo sebetulnya ya kan. Jadi kayak dia lebih pengen ya udah dipanggil sebagai orang biasa aja. Wah, kadang ada beberapa orang tuh, orang-orang yang pada umumnya manggil penyandang developmental disabilities ini tuh sebagai apa ya, kesannya kayak terlalu mengasihani ya, atau kayak mengglorifikasi mengelompokkan kayak kalian dan kita, kalian dan kami kayak gitu kan. Nah, baiknya tuh nggak kayak gitu, tapi ya udah kita ngobrol dengan kayak sama teman sendiri aja gitu, meskipun kita tahu emang ada kekurangan ya gitu. Nah, menurut lo kalau di Indonesia sekarang gimana sih? Kan tadi udah bahas soal pendidikan juga nih, atau mungkin fasilitas lainnya, lo ada punya pandangan gitu nggak?
fasilitas, sepertinya gue sebagai pengguna transportasi umum ya, dan kadang-kadang sering jalan di pinggir gitu, di trotoar dan sebagainya, gue melihat sudah banyak fasilitas yang menyediakan tempat untuk membantu penyandang disabilitas melakukan aktivitasnya gitu ya. Dan itu menurut gue udah improvement lah di society kita. Terus gue juga udah lumayan, gak tau, sering kali lihat SLB gitu, TikTok tadi, awareness tuh udah sosial media udah naik banget. Dan gue juga jadi tahu gitu kan, kayak tadi ADHD, Tourette gitu, gue jadi paham soal traits mereka gitu. Jadi thank you buat orang-orang yang sudah bantu meningkatkan awareness, dan sudah ada, dan tinggal tugas kita sebagai masyarakat untuk menghormati semuanya. Betul sekali gitu. Mungkin kalau tadi lo bahas soal society-nya gimana ya sekarang, tapi kalau dari segi pemerintah tadi juga udah bahas juga nih kan, kayak fasilitas-fasilitas transportasi umum gitu. Tapi mungkin emang masih banyak juga sih ya yang gue lihat masih belum ada inklusif gitu untuk penyandang developmental disabilities ini sebetulnya gitu. Cuma ya lagi-lagi harapannya sih kedepannya kita bisa jadi jauh lebih menghormati, respect dengan mereka gitu. Dan karena gini, kalau bahas soal kebutuhan, yang menjadi menarik adalah kita tuh jangan sampai ngelihat fenomena developmental disabilities ini tuh dari sudut pandang atau fokusnya tuh ke individunya gitu, tapi adalah fokusnya ke lingkungannya. Karena kalau fokus ke individunya itu kita jadi cenderung menyalahkan atau cuma ngelihat bagaimana perilaku masing-masing mereka penyandang developmental disabilities. Tapi kalau kita ngelihat dari lingkungan, kita ngelihat ada masalah sosial nih di dalamnya. Oh ternyata mungkin pemerintah masih belum menyediakan fasilitas nih. Terus mungkin juga di sisi lain kayak pendidikan itu juga masih aksesnya kurang apa segala macam. Jadi sebenarnya kita membutuhkan lingkungan yang pas untuk semua orang, bukan cuma untuk orang-orang pada umumnya aja, tapi untuk mereka yang juga punya gangguan dalam sistem perkembangannya gitu. Nah, menarik banget sih sebenarnya untuk bahas soal ini, tapi karena gue masih ada banyak banget nih yang mau gue obrolin soal developmental disabilities, mungkin hari ini agenda kita itu dulu aja kali ya, Mi. Kita bahas permukaannya dulu soal gangguan perkembangan ini. Nanti next kita bakal bahas yang lebih detail lagi soal developmental disabilities. Jadi jangan kemana-mana, terus aja tontonin video dari teman-teman Deung Social Impactor untuk nambah pengetahuan dan wawasan kalian. See you guys. Thank you Vita. Bye. Bye.